Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi matta'ana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil bayan. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Zat yang memberikan segala karunia kepada kita, karunia yang bermacam-macam banyak, di antaranya adalah berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian ayat-ayat yang terkait dengan bulan Ramadan. Dalam program Cahaya Ilahi ini kita akan melanjutkan bahasan tentang ketakwaan. Sebagaimana kita sudah tahu tujuan dari adanya syariat puasa ini, di ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu goalnya adalah supaya kita bertakwa, meraih ketakwaan. Ketakwaan itu dimensinya adalah dimensi prestasi. Dimensi kita diukur menjadi yang terbaik. Jadi the new of kita. Jadi the new of us, masing-masing kita akan menjadi orang yang baru, yang lebih baik, the best of us, yaitu yang terbaik di antara kita adalah yang menjadi terbaik di antara masa lalunya. Jadi terbaik bukan berarti dihitung secara kuantitatif, bukan juga dihitung secara kualitatif, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri orang bertakwa. Tentu karena keterbatasan waktu kita tidak akan membahas semua apa yang dimaksud dengan orang bertakwa di dalam ayat yang kita tadabburi ini. La'allakum tattaqun, yang pertama di sini menggunakan fi'il mudhari. Sebagaimana kita tahu, fi'il mudhari itu memberikan suasana pembaruan, memberikan continuity. Berarti orang yang berpuasa itu tidak seharusnya menjadi orang baik di bulan Ramadan saja. Orang yang dia melakukan ibadah puasa itu bukan berarti memiliki perencanaan menurunkan standarnya setelah bulan Ramadan. Orang yang terbaik itu bukan berarti adalah orang yang menyiapkan dengan heboh bulan Ramadan, tetapi kemudian dia drop dengan mudah. Karena siapapun akan mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan ini. Kalau dia melakukan pendekatannya profitable, maka penjual kurma dapat untung. Karena importir kurma pun bisa jadi, bahkan dia bukan orang muslim, dia mendapatkan keuntungan yang besar berdagang kurma di bulan Ramadan. Tetapi tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memiliki value yang khusus, yaitu terkait dengan value ketakwaan. Prestasi dan takwa itu sangat erat, karena yang terbaik di antara kita itu nilainya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdasarkan sesuatu yang kita menurut kita, tetapi tentu menurut Allah. Kita bisa lihat kalau pada saat datangnya bulan kurban, sapi itu dinilai karena dagingnya, ya, binatang kurban dinilai karena dagingnya. Ketika kita lihat ke pasar burung, burung itu kadang dinilai adalah dari suara kicauannya. Tentu kalau dari daging akan kalah karena burung dagingnya sedikit, maka burung ditentukan dengan nilai kicauannya. Nah, manusia penentuan kualitasnya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu menjadi standar dan itu menjadi goal dari bulan Ramadan yang kita beribadah, diantaranya adalah dengan puasa. Para pemirsa Cahaya Ilahi, para sahabat TV-mu yang berbahagia, prestasi yang kita bangun apa? Mari kita lihat, kita tarik ke depan. Sebagaimana kita tarik ayat petunjuk hudan linnas pada kesempatan yang lalu ketika membahas tentang Al-Quran, mari kita tarik fungsi ketakwaan seperti apa, kita tarik di ayat-ayat pertama di surat Al-Baqarah. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran sebagai Alkitab, sebagai mukjizat masa depan, suatu ketika Al-Quran akan dibukukan. Karena Alkitab artinya maktub, dibukukan adalah mukjizat futuristik. Suatu ketika Al-Quran akan menjadi sesuatu yang berbentuk buku dan dibaca orang,
dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa di sini disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang pertama adalah beriman dengan sesuatu yang gaib. Tentu sesuatu yang gaib ini terminologinya bukan terminologi mistik. Kalau beriman yang gaib di kita di Indonesia secara spesifik menjadi buram dan kemana-mana karena sudah terbaur dengan istilah mistis. Tetapi beriman yang gaib di sini, zat yang maha gaib nomor satu adalah Allah. Allah tidak bisa kita gambarkan seperti apa, bagaimana, tetapi yang gaib di sini adalah Allah. Tentu beriman kepada Allah ini motivasi tertinggi. Semakin kita bisa merasa bahwa Allah membersamai kita, itulah kualitas kebaikan kita di sana. Lalu secara praktikal beriman kepada yang gaib, maka kemudian direfleksikan dengan melakukan salat, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang diberikan rizki oleh Allah, dia berinfak, berbagi, berderma. Coba kita lihat, ada 3. Pertama, gaib, itu berarti kekuatan kecerdasan orang yang bertakwa, sesuatu yang dia tidak bisa bayangkan, baik kondisinya ataupun siapa Allah itu seperti apa, tidak mungkin dia bisa gambarkan. Lalu dia refleksikan, Allah nyuruh sholat, saya sholat. Lalu kemudian Allah menyuruh kamu berinfak, saya infak. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. 3 ciri itulah yang menjadi pedoman prestasi dan ketakwaan sebagai standar bagi orang-orang yang bertakwa. Ada ciri-ciri lanjutan yang bisa kita pelajari, tapi tentunya kita beri sejenak setelah jeda yang berikut ini insyaallah. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Tadi orang-orang yang berprestasi adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan bagaimana dia menghadirkan Allah yang gaib dalam dirinya. Karena motivasi ihsan itu disebut ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil ihsan. Beliau mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa, maka buatlah seolah-olah engkau itu dilihat oleh Allah. Ini kan berarti kita menghadirkan sesuatu yang kita tidak tahu, yang bahkan kita tidak bayang Allah itu kayak apa, bagaimana, seperti apa, dan sulit untuk kita definisikan dan kita visualisasikan. Ketika kita sanggup, berarti itu menandakan adalah orang yang berprestasi. Tidak mudah itu. Nah, karena itulah latihan-latihan seperti ini perlu kita lakukan. Kalau kita ingin baik, maka kita harus kuat menghadirkan Allah dalam diri kita. Dan itu dilakukan melalui sholat loh, para sahabat TV-mu, para pemirsa Cahaya Ilahi. Bagaimana itu dihadirkan dalam sholat kita? Kita saat membaca suratul Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Harusnya itu setelah ada pembahasan yang 3 itu, bentuknya dia, Allah, dia, Allah. Harusnya iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tapi ternyata tidak. Di situ disebut iyyaka na'bud wa iyyaka, hanya kepadamu, bukan hanya kepadanya. Berarti di dalam sholat kita itu adalah latihan yang baik. Maka langsung tuh nomor 2-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Langsung dilatih supaya kita bisa menghadirkan Allah, maka latihannya sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu adalah kode pertama. Itu adalah simbol pertama, deklarasi pertama kita pada saat kita sholat. Ruku, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Bahkan mungkin nih, coba kalau ada sekarang saya tanya para pemirsa Cahaya Ilahi, 1 hari 1 malam dalam sholat itu kita berapa kali sih ngomong Allahu Akbar? Bisa jadi kita baru aware, dan berapa ya saya tanya. Ternyata kita selama ini membuat otomasi itu menghilangi kekurangan khusyuan kita interaksi dengan Allah. Maka coba kalau kita Allahu Akbar, itu menandakan bahwa kita sedang berlatih menghadirkan Allah. Lalu membaca Al-Fatihah yang menjadi surat yang wajib dibaca setiap rakaat pada saat setelah memuji Allah, mengetahui kebesaran Allah. Iyyaka, itu hanya kepadamu, bukan hanya kepada
kepadanya, tapi kepadamu. Berarti kita kalau hanya kepadamu itu berarti kita bicara kepada Allah. Karena sholat itu adalah mi'raj, seolah-olah kita membonceng Rasulullah, menaiki buruknya, menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena dalam sholat kita berbicara kepada Allah. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, orang-orang yang memiliki kehadiran Allah itu kuat dalam dirinya, dia akan punya kesalehan ideologis, dia akan punya kesalehan juga kesalehan humanis, bagaimana dia berinteraksi dengan manusia. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu adalah titik tolak kebaikan sosial. Dan dikatakan di situ bukan semuanya, tapi mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan rizki. Dari frasanya saja kita sudah pernah membahas, rizki Allah itu didistribusikan kepada kita pasti melibatkan orang lain. Tidak ada kita dikasih rizki Allah langsung dikasih. Pasti ada hamba-hamba Allah yang terlibat di dalam membagi rizki kepada kita. Maka ini bentuk kecerdasan yang akan membuat manusia berprestasi. Jika dia sadar berlatih seperti itu selama 1 bulan, maka dia akan tahan la'allakum tattaqun, menjadi bertakwa sepanjang tahun. Latihan 1 bulan ini cukup menjadi bekal kita untuk menjadi orang yang bertakwa selama 1 tahun lamanya. Nah, inilah menjadi sesuatu yang penting ketika kita meng-create kebaikan secara total sepanjang hidup kita, dan itu Allah mudahkan. Itulah makanya ada sebuah kaidah disebutkan sebaliknya, kaidah sebaliknya. Al-munkaru idza kathural munkaru shara ma'rufan. Kemungkaran kalau banyak dia menjadi ma'ruf. Bagaimana? Maksudnya begini, kalau semua orang buka aurat, yang nutup aurat jadi mungkar. Kalau semua orang itu meninggalkan puasa, yang puasa jadi mungkar. Maka sekarang dibalik. Kalau semua orang puasa, yang nggak puasa jadi mungkar. Semua orang ngaji, yang nggak ngaji jadi mungkar. Semua orang berbuat baik, yang berbuat buruk jadi mungkar. Dan itu terjadi. Nah, sekarang kita tarik. Apa makna prestasi dan ketakwaan yang tadi kita bahas? Begini, kalau ada orang puasa di luar bulan Ramadan, orang hebat. Orang sholat malam di luar bulan Ramadan, orang hebat. Orang baca Qur'annya rajin di luar bulan Ramadan, orang hebat. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, itu menjadi orang biasa. Di bulan Ramadan saya puasa, kemudian saya hebat loh. Kenapa? Saya puasa. Orang pasti jawab, emang situ aja yang puasa. Saya juga puasa. Kemudian kita juga, saya sholat malam loh di bulan Ramadan. Saya hebat. Enggak dong, yang lain sholat, dia menjadi orang yang hebat juga. Artinya begini, kalau di luar bulan Ramadan, nilai 7 itu hebat. Di bulan Ramadan, nilai 7 biasa aja. Untuk berprestasi di bulan Ramadan berarti memerlukan ketakwaan yang tambah. Itulah tadi yang disebut la'allakum tattaqun. Perlu persiapan. Adanya continuity itu dibangun bukan dengan kuantitas. Karena kita tidak membahas, bukan berarti sholat tarawihnya 8 akan kalah dengan yang sholat tarawihnya 20. Bukan berarti yang puasanya dia di musim panas akan lebih hebat dari yang puasanya musim dingin. Belum tentu. Karena dinilainya adalah pada continuity kualitas ketakwaannya. Maka kalau dilanjutkan di ayat berikutnya, setelah dia beriman kepada yang gaib, melakukan sholat dan berkontribusi secara soleh, diulang lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu terkait dengan kontinuitas dakwah, terkait dengan hubungan dia dengan risalah sebelumnya. Dan yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, itu menguatkan adanya kecerdasan masa depan, adanya future proofing. Bagaimana keterangan terhadap beriman kepada hari akhir yang disebut wabil akhiratihum yuqinun? Sahabat TVmu dan para pemirsa Cahaya Ilahi, jangan kemana-mana, di hold sebentar, kita break setelah jeda yang berikut. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita singgung pada ciri-ciri berikutnya adalah orang ini beriman kepada kitab suci Allah yang lainnya. Tentu ini menandakan bahwa risalah Allah itu adalah universal. Dari sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu satu, risalah yang mentauhidkan. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan tidak dibeda-bedakan antara satu dan yang lainnya.
Karena kalau seseorang mengingkari satu nabi saja, itu sama dengan mengingkari nabi-nabi yang lainnya. Coba kita lihat apa tutur Al-Quran ketika Nabi Hud didustakan kaum Ad. Ya, maka disebut di situ dikatakan kadzabat 'adunil mursalin. Ya kan? Kaum Ad mendustakan para nabi, padahal yang didustakan hanya satu nabi. Demikian juga ke kaum Nabi Nuh, kaum sebelumnya itu diseringkan kadzabat kaum Ad, kaum Samud, al-mursalin. Nah, itu menandakan kalau kita dustakan satu saja, maka akan mendustakan seluruh para rasul. Lalu ciri berikutnya yang tadi sempat kita singgung, wabil akhiratihum yuqinun. Bagaimana ini menjadi pelengkap bahwa orang yang berprestasi dan orang yang cerdas adalah orang yang memiliki future proofing, memiliki ketahanan masa depan. Kalau kita punya produk yang akan tahan 10 tahun, 20, 30 tahun adalah produk yang akan dicari oleh orang. Karena dia yang tahan masa depan. Tetapi ternyata Allah memberikan persepsi yang sangat luar biasa. Orang mukmin itu adalah orang yang memiliki kecerdasan yang limitless. Karena dia dituntut untuk berpikir hidup selama-lamanya. Kita tidak akan hidup hanya untuk 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tapi kita hidup untuk yang limitless. Kita hanya pindah alam saja. Orang mati, meninggal dunia, dia pindah dari alam dunia ke alam barzah. Dari alam barzah dia pindah alam fana. Datangnya hari kiamat hancur, kemudian semuanya hancur, dibangkitkan, dia hidup dan tidak akan mati lagi. Karena itu konsep di dalam filsafat eskatologi yang disebut kehidupan di hari akhir itu seperti apa? Kalau ditanya, apakah konsep kehidupan manusia setelah mati? Ya, konsep kehidupan yang tidak ada akhirnya. Makanya disebut dalam Al-Quran al-yaumil akhir wabil akhirati hum yuqinun. Hari yang tidak ada kematian setelah itu. Itu kan berarti kita dituntut untuk hidup selama-lamanya. Nah, orang yang berpikir dan memiliki future proofing seperti itu adalah orang cerdas. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ya kan? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Allah memberikan penegasan bahwa orang-orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis juga begitu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata baik, kalau nggak bisa diam. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamunya. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tetangganya. Ini menandakan berarti kita dididik untuk memiliki future proofing, untuk memiliki ketahanan masa depan. Dan ketahanan masa depan itu adalah ciri-ciri orang cerdas yang berprestasi. Itulah orang bertakwa. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sebagai konklusi dari yang tadi kita bahas, ketakwaan sebagai goal dari puasa. Ketakwaan yang disebut dalam ayat 183 dengan menggunakan fi'il mudhari' yang berarti continuity, ini menandakan bahwa kita harus mempertahankan kualitas ini. Kalau kita di bulan Ramadan diri kita nilainya jadi 9, ya jangan sampai dong kita menjadi turun jadi 6 atau 5. Kenapa? Lihat. Nah, ini ada lagi ya. Ada lagi sabda Rasulullah SAW. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian dia berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, faka'annama yasumad dahra kullah, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Apa makna 6 hari dari yang tadinya 30, kita ambil angka maksimal. Itu kan berarti kalau 6 per 30 itu kan berarti kurang lebih 20% ya, 1/5. Dan ini menandakan apa? Turunnya kita dari kualitas yang sudah dikhususkan Allah di bulan Ramadan itu sampai yang paling minim itu adalah 20%. Kalau kita turun dari 20%, nggak dosa sih orang yang nggak puasa di bulan Syawal, tapi itu akan menjadi cerminan bahwa dia akan ngedrop di bulan-bulan berikutnya. Percayalah, orang yang puasa sunnah Syawal
kurang dari 6, maka nanti kemungkinan kecil dia akan berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga kalau kita dari tadinya sholat malamnya rajin, drop langsung hilang, maka la'allakum tattaqunya dia akan tergerus, tidak ada kontinuitas di dalam kualitas ketakwaan dan prestasinya. Dan seterusnya, membaca Al-Quran yang tadinya mungkin 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, langsung tidak baca Quran sama sekali, sulit dia. Kalau tadinya dia sedekah perharinya dia kontinuitas ya, kemudian dia tidak sedekah sama sekali, sulit dia untuk mempertahankan kualitas itu. Makanya inilah pentingnya mempertahankan kualitas ketakwaan dengan tadi itu memiliki future proofing, latihan beriman dengan yang gaib, kemudian kualitas sholatnya dilakukan, dia juga melakukan infak dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi berprestasi yang disebut orang bertakwa. Sebagai takeaway lesson yang bisa kita ambil sebelum kita pulang, pembelajaran penting dari sifat dan karakter orang bertakwa adalah orang yang bisa mempertahankan kualitas dirinya, karena dia tidak diukur dengan orang lain, dia akan diukur view-nya dari dirinya, the best of you, yang terbaik dari Anda itu yang akan diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, ukuran manusia beda dengan ukuran yang lainnya. Kalau tadi ada sapi, ada burung yang kualitasnya ditentukan dengan suara atau dagingnya, manusia kualitasnya ditentukan dengan ketakwaannya. Maka kita latih dengan iman kepada yang gaib, kualitasnya itu meningkat kalau kita sholatnya baik, dan itu kemudian kita lakukan dengan berinfak, berderma, berbagi kepada orang lain, lalu kita perbaiki universalitas dakwah itu, kita melanjutkan misi tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memiliki future proofing yang baik. Kalau seseorang beriman kepada hari akhirat, dia siapkan kehidupan yang kekal, insya Allah dirinya akan bertahan pada kualitas itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan mohon maaf bila penuturan ada yang kurang berkenan atau ada kekhilafan dan keterbatasan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.